سبيل الدموع سبيل مريح. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi merupakan putra dari Kiai Usman Al-Syaqi. Beliau mengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya yang terletak di Kelurahan Kedinding Lor, terletak di Kecamatan Kenjeran Kuta, Surabaya. Di atas tanah kurang lebih 3 hektar berdiri pondok pesantren Al-Fitrah yang diasuh Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi, putra Kiai Usman Al-Ishaqi. Nama Al-Ishaqi dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, karena Kiai Usman masih keturunan Sunan Giri. Semasa hidup, Kiai Usman adalah mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam dunia Islam, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dikenal sebagai tarekat yang penting dan memiliki penyebaran paling luas. Cabang-cabangnya bisa ditemukan di banyak negeri antara Yugoslavia dan Mesir di belahan barat serta Indonesia dan Cina di belahan timur. Sepeninggalan Kiai Usman tahun 1984, atas penunjukan langsung Kiai Usman, Kiai Ahmad Asrori merupakan penerus kedudukan mursyid ayahnya. Ketokohan Kiai Asrori berawal dari sini. Tugas sebagai mursyid dalam usia yang masih muda ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Usman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa para penolak itu pada tanggal 16 Maret 1988 berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan baiat kepada Syekh Ihsan Haji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut, namun sejarah mencatat bahwa Kiai Asrori tak surut. Ia mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasikal yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Ia juga menggagas Al-Khidmah, sebuah jamaah yang sebagai anggotanya adalah pengamal Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jamaah ini menarik karena sifatnya inklusif. Ia tidak memihak salah satu organisasi sosial manapun, meski dihadiri tokoh-tokoh ormas politik dan pejabat negara. Majelis-majelis yang diselenggarakan Al-Khidmah langsung dalam suasana murni keagamaan tanpa muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Asrori seolah menyediakan Al-Khidmah sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Tuhan tanpa membedakan baju dan kulit luarnya. Pelan tapi pasti, organisasi ini mendapat banyak pengikut. Saat ini diperkirakan jumlah mereka jutaan orang, tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia hingga Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangan yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan pemursyudan yang ia dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, ia berhasil mengembangkan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke suatu posisi yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam dan karismanya memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut, namun seperti menerobos relung-relung di dalam hati pendengarnya. Menurut keluarga dekatnya, sewaktu muda Kiai Asrori telah menunjukkan keistimewaan. Mondoknya tak teratur. Ia belajar di Rejoso 1 tahun, di Paris 1 tahun, dan di Bendo 1 tahun. Di Rejoso ia malah tidak aktif mengikuti kegiatan ngaji. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan pondok, Kiai Musta'in Romli, ia seperti memaklumi. Biarkan saja, anak macan akhirnya akan jadi macan juga. Meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrori mampu membaca dan mengajar kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dengan baik. Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa yang diperoleh seorang tanpa melalui proses belajar yang wajar semacam itu sering disebut ilmu laduni. Ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Kiai Asrori mendapat ilmu laduni sepenuhnya adalah rahasia Tuhan? Wallahu a'lam. Ayahnya sendiri juga kagum atas kepintaran anaknya. Suatu ketika Kiai Usman pernah berkata, "Seandainya saya bukan ayahnya, saya mau kok ngaji kepadanya."
Barangkali itulah yang mendasari Kiai Utsman untuk menunjuk Kiai Asrori, bukan kepada anak-anaknya yang lain yang lebih tua. Sebagai penerus kemursyidhan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pada saat itu Kiai Asrori masih relatif muda, dengan umur 30 tahun. Jika diruntut, Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi memiliki darah keturunan hingga Rasulullah Muhammad SAW yang ke-38, yakni Ahmad Asrori putra Kiai Utsman Al-Ishaqi. Namanya dinisbatkan pada Maulana Ishaq ayah Sunan Giri, karena Kiai Utsman masih keturunan Sunan Giri. Kiai Utsman berputra 13 orang. Berikut silsilahnya: Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Muhammad Utsman, Surati, Abdullah, Mbah Deso, Mbah Jarangan, Ki Ageng Mas, Ki Panembahan Bagus, Ki Ageng Pangeran Sedeng Rono, Panembahan Agung Sidomergi, Pangeran Kawis Guwo, Fadlullah Sido Sunan Prapen, Ali Sumodiro, Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, Maulana Ishaq, Ibrahim Al-Akbar, Ali Nurul Alam, Barakat Jainul Alam, Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Ahmad Syah Jalalul Amri, Ahmad Syah Jalalul Amri, Abdullah Khan, Abdul Malik Alawi, Muhammad Sohib Mirad, Ali Khalil Qasam Alawi, Muhammad Alawi, Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir, Isa An-Naqib Ar-Rumi, Muhammad An-Naqib, Ali Al-Uraidi, Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali, Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut profil dan biografi Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi.